anak-anak sebelumnya? Siap, gerak. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kami sampaikan, yaitu kita masuk ke materi inti. Nah, materi inti ini kita akan membahas tentang pembelajaran bola basket, permainan bola basket, khususnya pada chest pass seperti itu. Apakah kalian sudah tahu chest pass itu apa? Chest pass itu passing dada. Jadi di sini Ibu akan memberikan satu persoalan dan nanti dari kalian bisa merumuskan persoalan apa yang sedang dialami, lalu bagaimana cara mengatasinya, seperti itu, paham? Oke, tujuannya untuk kalian bisa memahami bagaimana pola pikir, bagaimana cara menentukan bagaimana persoalan itu, seperti itu. Sebelumnya Ibu akan memberikan materi tentang chest pass itu sendiri. Nah, di sini Ibu sudah ada bola. Jadi mungkin satu orang, Mbak Ami, di sini Ibu akan mencontohkan gerakan yang benar. Coba ya Mbak Ami. Bentar lagi. Nah, di sini ini contoh yang benar. Jadi chest pass itu untuk gerakan tangannya menggunakan jari-jari, bukan menggunakan telapak tangan, seperti itu. Lalu ini mungkin kalian bisa memahami di sini ketika Ibu memberikan passing ke Mbak Ami, mungkin kalian bisa, ini gerakan yang salah ya, nanti kalian bisa mendiskusikan gerakan apa yang sebenarnya yang salah, seperti itu. Coba ya. Nah, lagi. Nah, mungkin nanti kalian bisa merumuskan persoalan apa yang sudah barusan yang saya lakukan itu salah. Jadi intinya kalian di sini mengidentifikasi gerakan-gerakan yang sudah saya contohkan. Lalu nantinya kalian akan berdiskusi. Saya beri kelompok 2 orang saja. Nanti di sama Mbak Ami itu mempresentasikan tentang persoalan yang sudah barusan saya contohkan. Ibu contohkan. Mari Mbak Ami. Nah, itu contoh yang salah. Contoh yang benar adalah gitu. Paham? Baik. Di sini Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 menit agar kalian bisa berdiskusi. Silakan. Ini jika kalau dibutuhkan bola. Setelah kalian sudah melakukan praktek, setelah berdiskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Cara nangkapnya, Bu. Oke, sini cara teknik dalam chest pass itu sendiri, yaitu kita harus ada dorongan. Harus terdapat, Mbak Aul silakan. Harus terdapat dorongan. Jadi ketika melemparkan, ketika ini dipassing atau diserahkan kepada si Mbak Aul, itu harus terdapat tolakan. Nah, untuk menerimanya, namanya ini passing dada, jadinya menerimanya juga harus di depan dada. Seperti itu. Coba. Nah, menerima kalau melempar menggunakan kaki belakang tolakan. Kalau misalnya menerima jatuhnya ke belakang, terdapat kayak relaksasi seperti itu. Terdapat itu ya. Jadi sekali lagi. Nah, ini untuk menerimanya masih salah. Lagi. Oke. Mungkin kesalahan-kesalahan yang lain dari kekuatan tangan. Jadi kekuatan itu penting. Ini kan ada lapangan basket selebar itu. Kalau misalnya kekuatannya hanya segini saja, kalau misalnya ada pemain yang di sana, bagaimana? Tidak kuat, dan akhirnya pemain lawan akan menyerang. Seperti itu. Coba lagi Mbak Aul. Seperti itu. Jadi akan dipotong sama pemain lainnya.
silakan dilanjut diskusinya. Apakah sudah selesai? Oke, jika sudah selesai, dari Mbak Ami dan Mbak Aul silahkan mempresentasikan tadi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana caranya, bagaimana mengidentifikasi masalah ini dan penyelesaian masalah. Silakan. Ini saya berikan satu bola. Jadi yang pertama bola harus di depan dada, terus harus memakai jari bukan telapak tangan, adanya kekuatan dan adanya penolakan, seperti itu Bu yang saya presentasikan. Oke, coba dicontohkan bagaimana cara melakukan chest pass yang benar. Nah itu tunggu siap dulu baru dilempar. Dan yang si penerima juga harus siap. Seperti itu. Kalau itu salah ya Bu? Iya, harus kuat dan juga siap dalam menerima. Iya, ada terdapat kalau melempar terdapat tolakan, kalau untuk menerima pun juga ada tolakan. Ya. Terus apakah ada lagi selain bola harus menggunakan jari-jari, terus harus menggunakan kekuatan lainnya? Apakah ada lagi yang harus diperbaiki setelah tadi saya mencontohkan gerakan yang salah? Sudah. Oke, sekarang kita kumpul. Oke. Terima kasih. Tadi Mbak Aul dan Mbak Ami sudah melakukan identifikasi masalah dan bisa menyelesaikan persoalan dan memecahkan masalah itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan melakukan sedikit evaluasi tentang sebenarnya apa sih yang salah dari gerakan yang sudah Ibu contohkan. Nah, tadi gerakan yang salah itu benar yang dikatakan Mbak Ami. Jika penerimaan bola dalam chest pass itu menggunakan jari-jari, tidak menggunakan telapak tangan. Jadi, coba contoh. Bukan begini, tetapi jari-jarinya ini ya kalau pakai tangan akhirnya kalau misalnya gini jatuh seperti itu. Dan yang kedua, kekuatan tangan. Kekuatan tangan itu bukan hanya dari kekuatan tangan saja, terdapat kekuatan dari tungkai. Jadi terdapat dorongan atau tolakan. Siap ya Mbak Ami? Terdapat tolakan. Oke, jadi kekuatan itu bukan hanya dari tangan saja, tetapi dari tungkai, seperti itu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke. Sebelumnya, siap gerak, setengah lengan lencang kanan, gerak, tegak gerak, tanpa penghormatan, berbarisan jalan.